Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama MWC NU Kecamatan Kutah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita ada peningkatan kualitas sehingga kita akan meraih la'allakum tattaqun. Dan mari kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatih ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhadaa'us shalihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Summa khususan lillah ruhi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa ammatina khalina wa khalatina wa muallimina. Summa khususan ila Syekhul Islam Muhyiddin. Summa khususan ila Al-Qalil Banggalan. Semua salawat sama syari salawat wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Soimin soimat, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati li Muslim, dan diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'afu, ya, setiap amal perbuatan, ya, amal ibadah anak Adam, yaitu manusia, yudha'afu, maka akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyru amthaliha, yaitu 10 lipat ganda pahala, ila sab'i mi'atin, ya, 700 kali, di'fin 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shauma, sesungguhnya, ya, illa shauma, kecuali saum, kecuali puasa. Ini khusus puasa, ya, ini termasuk hadits qudsi, ya. Illa shauma fa annahu li wa an ajzi bihi, ya. Khusus untuk amal ibadah berupa puasa, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya ibadah puasa, li, yaitu untukku, ya. Wa ana, dan saya ajibihi, yang akan membalas pahala tersebut. Jadi kalau sudah Allah yang membalas, ya,
maka di situ tidak akan ada batasan. Sudah tak terhingga balasan Allah. Jadi kalau kebaikan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, yudha'afu dilipat gandakan oleh Allah, asyru amthaliha 10 kali lipat sampai sab'i mi'atin ya, sampai 700 kali dhifin, 700 kali lipat ganda. Dan khusus di bulan Ramadan, khusus puasa, maka Allah yang menilainya, Allah yang melipat gandakan. Jadi di sini tidak disebutkan berapa kali lipat, berarti di sini menunjukkan lipat ganda ibadah puasa itu rahasia Allah, berarti tidak terhingga lipat ganda pahalanya, tergantung kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Yada'u dan mengekang ya, dan juga di sini jelaskan mengekang syahwatahu karena dia telah menyengekang syahwatnya, hawa nafsunya, wa ta'amuhu dan juga mengekang hawa nafsu untuk makan, min ajli yaitu karena ketaatan kepada Allah. Jadi di sini kenapa ibadah puasa itu dilipat gandakan tak terhingga oleh Allah? Karena yada'u syahwatahu, karena di sini mengekang hawa nafsu untuk tidak makan, mengekang hawa nafsu untuk tidak minum, dan mengekang hawa nafsu untuk tidak melakukan hubungan suami istri mulai sejak fajar, terbit fajar hingga terbenam matahari. Lishoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa farhatani, adapun dua kebahagiaan. Ialah lishoimi, ialah bagi orang yang berpuasa, farhatani, adapun dua kebahagiaan. Ya, jadi dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Farhatun yang pertama itu kesenangan inda fitrihi ketika berbuka puasa. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa orang yang berpuasa akan menemukan puncak kesenangannya ketika berbuka nanti. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau kita kumpul dengan orang berpuasa, ya ketika kita berkumpul mau buka, maka orang yang berpuasa luar biasa kesenangannya. Tapi kita yang tidak berpuasa ketika ikut berbuka maka hambar. Ya. Seperti makanan yang tidak ada bumbunya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, ya, kebahagiaan yang kedua yaitu akan ditampakkan oleh Allah ketika kita akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang tiada tandingannya adalah nikmat bertemu dengan Allah. Wa khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil miski. Nah, ini juga keistimewaan orang berpuasa. Bau mulutnya orang berpuasa atyabu, ya, kedengarannya, baunya itu, ya, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, yaitu lebih harum, ya. Atyabu itu lebih nyengat, lebih harum, ya, lebih mantap di sisi Allah daripada bau minyak misik. Jadi bau harumnya mulut orang berpuasa, atyabu, itu lebih segala-galanya di sisi Allah daripada minyak misik. Walaupun minyak misik harum masih lebih harum. Itulah fadilah orang yang berpuasa, luar biasa. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Muslim juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dari Abu Hurairah, ya, berarti dari Abu Hurairah. Di depan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini melanjutkan dari depan, dari Abu Hurairah untuk lil muslimin, bagi orang muslim, ya. Qala
man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati ya Abdullahi hada khairun. Ya. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang memberi nafkah, memberi makan zaujaini kepada dua pasangan, ya dua pasangan, misalnya memberi makan kepada pasangan berupa binatang di sini, pasangan domba, kuda, merpati, burung dan sebagainya, fisabilillah, di jalan Allah dengan jalan yang baik, bukan untuk diambil manfaatnya untuk diadu, ya tidak ada niatan lain kecuali niatan karena mendapatkan ridha Allah, maka nudiya minal abwabil jannah, maka akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Akan ada panggilan dari berbagai pintu surga. Apa panggilannya? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khairun, ini kebaikanmu, ini kebaikan, ya ini kebaikan yang pernah dilakukan. Mangkana, barang siapa yang ada, siapa man min ahli sholati, yaitu orang itu ahli sholat, ahli ibadah sholat, du'iya min babis sholati, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi itu surga akan banyak pintu nanti. Dari pintu sholat itu akan, dari babul sholat, dari pintu sholat itu akan ada panggilan memanggil orang yang ahli sholat. Wa man kana min ahli jihadi, dan orang yang ahli jihad itu du'iya min babil jihadi, maka akan dipanggil juga oleh pintu jihad. Itu ada babul jihad di surga. Wa man kana min ahli siyami, dan bagi orang yang ahli siyam, ahli puasa, ya ahli puasa bahasanya, yang senang berpuasa, du'iya min babil ruyani, maka akan dipanggil dari babul rayyan. Jadi ada pintu namanya pintu Rayyan. Dan pintu Rayyan ini pintu khusus untuk orang berpuasa. Pintu surga Rayyan namanya. Dikhususkan pada orang yang ahli puasa. Wa man kana min ahli shadaqati, dan bagi orang yang ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, maka akan dipanggil ya dari pintu sedekah. Qal Abu Bakar radhiyallahu an, berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya. Kemudian ma'ala man du'iya min tilkal abwaba min darurah, ya. Tidak ada ya panggilan di situ, ya. Dari panggilan babul jannah itu, yaitu panggilan yang merugikan. Semua panggilan itu panggilan kebaikan, menguntungkan. Artinya babul itu memanggil orang-orang yang baik, ahli ibadah, ya, tidak ada kerugian di dalamnya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, ya. Kemudian akan tetapi apakah yud'a, dipanggil ahadun, salah satu mereka itu nanti abwabi kulliha, apakah semua akan memanggil, ya. Apakah semua akan memanggil? Misalnya ada seseorang, saya misalnya, ya, ahli puasa, ahli sedekah, ahli macam-macam, semua ahli, maka semuanya akan memanggil, ya. Memanggil na'am, ya, akan memanggil na'am. Apa kata Nabi? Na'am arju, ya, mudah-mudahan kalian semuanya dipanggil, antakuna minhum, dari semua kalian semua itu akan dipanggil. Muttafaqun alaih. Jadi ketika di akhirat nanti, maka kita akan dipanggil oleh pintu-pintu surga semuanya sesuai dengan keahlian kita. Dan baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah mendoakan kita, na'am wa arju an ayyakuna minkum. Beliau mengatakan, iya, ya, mudah-mudahan kalian semua akan dipanggil dan masuk ke dalam pintu surga tersebut. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah keistimewaan bulan Ramadan, yaitu diantaranya seperti yang kemarin juga dijelaskan, satu bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Kemarin sudah dibahas tentang diampuni dosa-dosanya, dan juga sekarang dijelaskan tentang bahwa puasa dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat. Dan bahkan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika kita
sedang berbuka, kemudian kebahagiaan yang kedua diberikan oleh Allah ketika bertemu atau berjumpa dengan Allah. Kemudian selanjutnya bau mulut orang yang berpuasa maka akan lebih utama, lebih mantap daripada baunya minyak misik. Dan kemudian ketika kita berbuat kebaikan di bulan puasa, jangankan kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang saja, memberi makan, minum kepada binatang, maka kita akan dipanggil oleh pintu-pintu surga, ya. Kita akan dipanggil oleh pintu-pintu surga atas kebaikan itu. Kebaikan kita padahal kebaikan kepada binatang, ya. Apalagi berbuat baik kepada sesama manusianya, apalagi memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya itu akan diberikan juga. Misalnya kita memberikan makan membuka kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang kita berikan seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Oleh karena itu, mari kita perbanyak diri di bulan Ramadan ini untuk bersedekah, karena orang bersedekah itu akan dapat menghindarkan kita dari bala, akan menghindarkan kita dari celaka. Oleh karena itu banyak-banyaklah sedekah, utama di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan dipanggil oleh pintu-pintu surga di akhirat nanti, dan surga akan merindukan kita, ya, ketika kita mau berbuat kebaikan, yaitu misalnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini, pada hari ke-11 di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami di kajian kitab Riyadhus Shalihin MBCNU Kecamatan Kuta setiap hari. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.